Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang masih berada di luar masuk terlebih dahulu karena pengajian akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Ustaz Alvin Masyhuri yang insya Allah akan mengisi pengajian pada malam hari ini. Langsung saja marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Alvin Masyhuri, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat indah ini, tak pantas apabila kita tidak mengawali tutur kata kita dengan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala nikmat yang telah teranugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada maghrib ini Allah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju Masjid At-Taqwa dalam rangka mengikuti pengajian rutin, atau di era Nabi Muhammad SAW beliau menyebutnya sebagai majelis ilmu ataupun taman surga. Sehingga sekali lagi pahala untuk bisa menghadiri kegiatan ini sangat luar biasa, karena ini adalah benturan Bapak Ibu semuanya. Tepat waktunya malam Ahad, di jalan-jalan ini ramai, banyak yang berkesibukan untuk menyenangkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Tentunya apabila ditanya apakah kita ingin, ya pasti ingin. Namun kita memerangi ego kita. Di saat tubuh kita membutuhkan nutrisi, maka roh kita juga membutuhkan vitamin. Dan salah satu vitamin untuk mencukupi kebutuhan rohani kita adalah dengan mengikuti kajian-kajian ilmu seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW yang kita menanti syafaat beliau kelak fi yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, suatu anugerah yang sangat luar biasa sekali. Allah masih memberikan kita nafas, dan oksigen itu gratis Bapak Ibu semuanya. Dan kita mengetahui betapa sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa tatkala kita menjenguk mereka-mereka yang sakit. Apalagi yang sakitnya itu berkaitan dengan respiratory organ ataupun organ pernapasan. Betapa di situ oksigen yang selama ini kita hirup gratis, bahkan kita tidak pernah memikirkan kalau yang gratis ini sebenarnya adalah anugerah yang sangat luar biasa sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di situ oksigen harus dibayar dengan rupiah. Setelah dibayar, menghirupnya pun masih dengan jerih payah. Maka nikmat yang luar biasa itu adalah kesehatan. Maka di sini hadirnya kita di rumah Allah di Masjid At-Taqwa ini tak lain tak bukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Terlebih-lebih kita kesini mengajak sahabat-sahabat, mengajak tetangga, sudah pasti mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, dan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya adalah pahala sebesar orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Dari dirinya sudah mendapatkan pahala, masih mendapatkan pahala mengajak kerabat untuk hadir di majelis ilmu ini, Bapak Ibu sekalian. Maka manusia yang paling beruntung itu adalah selalu ada dinamika dalam kehidupannya, pergerakan dalam kehidupannya selalu berubah, tidak stagnan. Yang dirubah itu apa? Yang dirubah itu adalah kualitas keimanan, kualitas ketakwaan. Meskipun kita sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW nggak sama dengan beliau. Kalau beliau itu adalah selalu yazdad, bertambah terus imannya. Kita berbeda, kita terkadang yazdad bertambah, terkadang pula yangkus berkurang. Maka orang-orang yang beruntung menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man kana yaumu khairam min amsihi fahuwa rabi, barang siapa yang menjalani hari-harinya, aktivitasnya diisi dengan kegiatan-kegiatan dan kualitas itu adalah lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabi, dia adalah orang yang beruntung, kata beliau. Man kana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini itu sama saja dengan hari kemarin, tidak ada yang dia dapat, ya begitu-begitu aja, sama pokoknya dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, kata beliau, itu adalah orang yang merugi, sama saja merugi, ma'asyiral hadirin. Kemudian yang terakhir, man kana yaumuhu syarran min amsihi, dan barang siapa yang melalui hari-harinya itu lebih buruk, selalu penurunan, fahuwa mal'un, dia adalah orang yang terlaknat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentunya tidak menginginkan opsi yang kedua dan juga opsi yang ketiga. Terlebih-lebih, apalagi opsi yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, ya orang yang terlaknat. Nah, di sini baru kita mengetahui, inilah yang menggerakkan hati kita menuju masjid ini, karena kita ingin mencari tahu, karena kita ingin memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah menginginkan kepada dirinya itu kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menggerakkan hatinya mau memahami agama. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, indikator ataupun tanda-tanda apabila Allah itu mau kepada seseorang, darinya itu kebaikan-kebaikan, maka salah satunya adalah Allah menggerakkan hatinya untuk mulai melangkah memahami agama, yufaqihu fiddin. Maka dalam hal ini, alhamdulillahirabbil alamin, yang sudah berada di masjid ini, alhamdulillah, baik yang duduk, baik yang mendengarkan, baik yang hanya cuma sekedar suka saja, itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kalau misalkan masih level ini agak berat, au muta'alliman, maka jadilah orang yang mau belajar agama serta ilmu-ilmu yang lain. Au muta'alliman. Kalau ini masih berat, au mustami'an, turun grade lagi. Cukup mendengarkan saja. Kalau mendengarkan masih berat, maka lower level yang paling rendah itu adalah au muhibban. Kalau menjadi yang berilmu itu tingkatannya menurut kita sangat berat, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka turun level menjadi muta'alliman, belajar. Kalau belajar karena terbatas dengan usia kita semakin sepuh, karena kesibukan dan lain sebagainya, maka turun level lagi. Dan ini masih sangat luar biasa. Au mustami'an, mau mendengarkan. Kemudian mendengarkan masih susah pula, turun level. Au muhibban, cinta.
cinta orang yang berilmu, cinta orang yang belajar, cinta orang yang mendengarkan, cinta terhadap ilmu agama. Wala takun khamisan, maka janganlah menjadi orang yang kelima. Tentunya orang yang kelima ini tidak mencakup dari keempat aspek yang kami sebutkan barusan, Bapak Ibu sekalian. Berilmu tidak, mau belajar juga tidak, kemudian mendengarkan juga tidak mau, apalagi mencintai. Dia terlalu memprovokatori, nggak usah hadir ke sana, ngapain ke sana? Memprovokatori, fatahlik, maka celakalah. Dan di sini orang yang celaka sudah pasti menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di sini adalah orang yang tidak mau melangkah menimba ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Kemudian orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau mendengarkan, menutup telinganya, apalagi tidak suka dan ngebosin ataupun memprovokatori yang lain untuk tidak usah melakukan aktivitas itu, maka itu adalah orang yang binasa. Dan semoga kita semuanya yang hadir di sini termasuk dari keempat aspek orang yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kita menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah, kurang lebih 14 abad tahun yang lalu ada sahabat Rasulullah SAW. Beliau bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Tentu kita tidak asing dengan nama-nama ini, dengan nama Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi dalam bahasa Arab, Abun itu ayah, Abi Dzar itu ayahnya Dzar, gitu ya kurang lebih. Nama aslinya itu adalah Jundun bin Junadah. Dan beliau riwayat hidupnya sebelum masuk Islam adalah seorang perampok besar yang terkenal sekali. Abi Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar waktu itu. Nah, suatu ketika Allah memberikan hidayah kepada beliau dan singkat cerita beliau masuk Islam. Dan Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam pada tahap awal. Jadi ada cerita di sini ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah saat berdakwahnya itu secara sir ataupun sembunyi-sembunyi karena masih khawatir dari ancaman orang kafir Quraisy. Abi Dzar datang kepada beliau Bapak Ibu sekalian meminta untuk masuk Islam. Nabi Muhammad meminta agar keislamannya itu dirahasiakan. Namun dengan keyakinan hati yang sangat tangguh ini, Abi Dzar Al-Ghifari minta secara jahar ataupun terang-terangan. Dan dampaknya, konsekuensinya, setelah beliau masuk Islam, kaum kafir Quraisy menyiksa beliau, disiksa. Untungnya tidak meninggal karena setelah diteliti, Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah dari suku Ghifar, suku yang di situ adalah menjadi akses orang Mekah untuk menuju ke negeri Syam. Dan ketika Abi Dzar Al-Ghifari ini meninggal, maka tidak ada jalan, pasti sukunya akan membela. Dan disinilah Abi Dzar Al-Ghifari menjadi sahabat yang membantu dalam perkembangan ajaran Islam sejak fase-fase awal. Nabi Muhammad SAW beliau berpesan kepada beliau ada 4 pesan yang seolah-olah pesan ini hanya ditujukan kepada beliau. Namun hadis ini adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, bahkan apa yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi hadis. Nabi Muhammad kalau diam, sukutuhu muwafaqatuhu, diamnya Nabi Muhammad ketika melihat sahabat itu mengerjakan sesuatu berarti itu disetujui ataupun direstui oleh Nabi Muhammad. Dan Abi Dzar waktu itu diberi pesan oleh beliau, ya Abu Dzar, kata Nabi Muhammad SAW, jaddidis safinah, perbaikilah perahu, fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Pesan ini berbentuk kiasan. Pesan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersirat, tidak eksplisit ataupun secara langsung. Jaddidis safinah, fa innal bahra amik,
perbaikilah perahu, karena sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Wa khudhiz zat fa inna safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup, karena sesungguhnya safar ataupun perjalanan itu teramat jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqabatan ka'ud. Dan ringankanlah beban saat kita berada dalam sainal aqabatan ka'ud, karena jalannya itu penuh dengan gundukan dan terjalan. Maka Nabi meminta untuk meringankan beban saat perjalanan. Wa akhlisil amal. Yang keempat, maka apabila kamu beramal, ikhlaslah. Fa inna kita basir, karena zat yang maha pencatat itu amatlah teliti. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, keempat pesan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar ini, sekali lagi tidak secara eksplisit atau disampaikan secara tersirat. Maka tentunya di sini kita sebagai umat beliau bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan jadidis safina fa innal bahra amik? Perbaikilah perahu wahai Abu Dzar, karena sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Jadi di sini para ulama beliau mengartikan yang dimaksud dengan memperbaiki perahu, selalu perbaikilah iman kita. Jadidil iman, perbaikilah niat kita. Jadidil iman. Karena sekali lagi situasi dan kondisi yang menyebabkan iman ataupun niat berubah-ubah ataupun fluktuatif. Maka di situ niat menjadi sesuatu hal yang utama, Bapak Ibu sekalian. Apabila kita membuka fikih, maka kita lihat rukun-rukun ibadah itu selalu diawali dengan niat. Yang lain itu adalah gerakan-gerakan tubuh. Namun niat ini tidak ditunjukkan dengan tubuh, namun niat adalah gerakan hati, Bapak Ibu, dan selalu berada pada yang pertama. Rukun haji niat, rukun sholat niat, rukun wudu niat, rukun puasa niat, semuanya selalu diawali dengan niat. Karena sekali lagi niat ini adalah yang menentukan segalanya. Sehingga dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Berapa banyak amalan-amalan yang wujud nyatanya ketika dilihat oleh kasat mata seolah-olah itu adalah amalan duniawi. Namun bihusnin niyah, dengan niat yang tulus, ibtigha'a mardatillah, untuk menggapai ridhonya Allah, itu menjadi amalan-amalan akhirat. Membantu tetangga, menyingkirkan mungkin beling yang ada di jalan, kemudian membantu membangun jembatan, semuanya itu terlihat kasat mata amalan-amalan duniawi. Namun bihusni niat, dengan niat yang baik, maka ketulusan hatinya tersebut menjadikan amalan duniawi ini terbawa besok saat mati menjadi amal akhirat. Namun sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah min amalid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang wujudnya kasat mata dilihat, wujud itu sebagai amalan akhir, sholat, puasa, membaca Al-Quran, serta amalan-amalan ibadah mahdoh yang lain yang sudah pasti semua umat mukmin tahu kalau itu adalah amalan-amalan akhirah. Namun ternyata ibarat dompet, itu dompetnya bocor, bisu ini ya min amalid dunia, dengan niat yang kurang lurus, dengan niat yang kurang tepat, maka amalan-amalan yang wujudnya amalan akhirat tadi itu tidak ada apa-apanya, menjadi amalan duniawi belaka, banyak sekali. Maka disinilah Nabi Muhammad SAW pesan kepada beliau, ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaikilah niat, perbaikilah perahu. Maka logikanya apabila perahu itu sebelum berangkat, sebelum berlabuh dari dermaga, tidak dicek terlebih dahulu, baik daripada endurance fisik dari
perahu tersebut, mesinnya dan lain sebagainya prima atau tidak, maka karena al-bahru amik, samudra itu teramat dalam, jika terjadi apa-apa, ada gelombang, ada angin, tenggelam, maka di situ tidak dapat sampai kepada pulau yang dituju. Pun juga demikian kita, dengan niat yang salah, apapun ibadahnya, apapun amalnya, yang sebelumnya itu seharusnya menjadi amal soleh, dengan niat yang salah malah menjadi amal yang salah. Jadidis safinah fa innal bahra amik. Sudah dipastikan kalau kita membuka kitab Arba'in Nawawi, hadis yang pertama itu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ia lakukan, juga tergantung kepada niatnya. Karena hadis ini disampaikan kurang lebih 100 tahun yang lalu di saat hijrah. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, tujuannya itu untuk dunia yusibuha, untuk mencari kepemilikan ataupun kebendaan duniawi belaka, maka yang ia dapatkan hanyalah itu. Atau apabila orang yang hijrah pindah, yang dikejar itu adalah untuk menikahi perempuan, yang ia dapatkan hanyalah itu. Hadis ini menunjukkan yang dilakukan oleh hamba Allah itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Betapa niat itu menduduki posisi yang sangat determinan apabila kita menjalankan amalan-amalan. Amal soleh sekali lagi dengan niat yang salah akan menjadi amal salah. Maka sudah sepatutnya di sini apabila kita melaksanakan ibadah, mari kita tata niat. Kita hadir dalam pengajian di Masjid At-Taqwa ini, sudahkah kita menata hati dengan niat yang tepat agar setiap langkah menuju masjid ini tercatat sebagai amal yang soleh. Maka semoga semua yang kita langkahkan dari rumah ke sini, ma'asyiral hadirin, syukur-syukur kita mengajak tangga yang lain dengan niat untuk menggapai ridho Allah, untuk menambah ilmu agama, agar kita semakin taqarrub ataupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah niat yang pas. Maka tiada lain dan tiada bukan yang dikasih oleh Allah itu adalah amal ataupun ganjaran yang luar biasa untuk sebagai wasilah mendapatkan rahmat ataupun ridhonya kelak fi yaumil akhir. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada Abu Dzar, setelah jadidis safinah fa innal bahra amik, itu adalah wa khudhiz zat fa innas safara ba'id. Maka berbekallah, karena perjalanan itu teramat panjang, teramat lama, sangat lama sekali, jauh. Maka kita diminta untuk berbekal. Artinya ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita di dunia ini bukan goal ataupun tujuan yang terakhir. Karena dunia mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladang untuk menggapai akhirah. Dan bagaimana kita di akhirah, maka tergantung bagaimana kita menanam di dunia. Yang kita nanam itu yang baik, maka kita akan menuai di akhirat nanti juga kebaikan kelak. Dan apabila sebaliknya di dunia kita menanam sesuatu hal yang buruk, maka sudah pasti yang kita tuai di akhirat kelak sesuatu hal yang buruk pula. Maka di sini bekal teramat penting sekali. Apabila kita berada dalam perjalanan, misal kita menuju ke Madiun, pastinya kita nggak mungkin hampa tangan kosong. Pasti membutuhkan bekal untuk membeli bensin, untuk makan, kemudian untuk stop di rest area, kemudian apabila ada pengamen mungkin kita ingin memberi, ingin berbagi,
Kemudian bekal juga untuk mengecek daripada keprimaan mobil. Nanti kalau ada apa-apa di jalan mobilnya ini harus bagaimana. Maka bekal untuk mencapai Madiun ini harus cukup. Sama halnya kita dari dunia, kita baru turun dari alam rahim menuju alam dunia, dan masih banyak alam-alam lagi yang akan kita tuju, dan di situ membutuhkan bekal yang sangat banyak sekali. Dari dunia ini masih ada yang namanya alam barzah. Dari alam barzah besok kelak setelah kiamat, maka masih ada pula yang namanya yaumul ba'ats ataupun hari kebangkitan. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral hadirin. Setelah dibangkitkan, maka di situ ada yaumul mahsyar. Kita digiring daripada tempat yang sangat luas sekali, yaumul mahsyar. Dan setelah di situ masih ada juga alam-alam yang lain. Ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, dan di situ yang paling terakhir itu adalah di mana seseorang itu akan berlabuh, tergantung ia bagaimana di dunia. Ketika di dunia itu melakukan amal yang soleh dengan niat yang baik, maka insya Allah ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa aksu min dalik, ataupun sebaliknya, apabila di dunia ini bekalnya nggak cukup, maka naudzubillah min dzalik, orang tersebut akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Inilah yang disebut dengan bekal. Lantas bekalnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Sudah pasti bekalnya itu adalah amalan-amalan yang soleh. Amal soleh selalu erat kaitannya dengan niat yang baik. Juz'un la yatajazza, satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk mendapatkan ridha Allah. Niat yang baik melakukan amal yang soleh, niat yang baik melakukan amal yang buruk tidak diterima. Niat yang baik melakukan amal yang soleh klop, sinkron. Niat yang tidak baik melakukan amal yang soleh juga tidak diterima. Jadi di sini pesan Rasulullah SAW itu keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi safina fa innal bahra amik, perbaikilah niat kalian karena samudra itu teramat dalam, awas jangan sampai tenggelam perahunya. Perbaikilah niatnya. Kemudian wakhudizat fa inna safara ba'id, berbekallah karena sesungguhnya perjalanan itu teramat jauh sekali. Mari kita cari bekal, mengaji, membaca Al-Quran, sholat, bukan hanya cuma sekedar sholat maktubah, sholat sunnah, duha, mungkin tahiyatul masjid, mungkin tahajud, mungkin sholat sunnah, qobliyah, wa ba'diyah, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Itu adalah bekal. Karena apabila tubuh kita sekali lagi membutuhkan nutrisi, vitamin, maka kita mendapatkannya dapat dari buah-buahan, dapat dari sayur-sayuran. Namun untuk bekal di akhirat ini tidak dapat kita dapatkan sekali lagi di apotik, Bapak Ibu sekalian. Kita mendapatkannya dari amal yang soleh diiringi dengan niat yang tulus, ibtigha'a mardhatillah, untuk menggapai ridha Allah semata. Maka berbekallah ya Abu Dzar, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah SAW disampaikan kepada Abu Dzar, dan tentunya ini untuk kita semua. Wa khafifil himlah fa innal aqabata ka'ud. Maka tidak usah membawa bawaan yang sangat berat sehingga menjadikan perjalanan kamu nanti menjadi terganjal. Kendaraan yang semulanya bisa dipacu dengan cepat, gara-gara dengan beban yang tonasenya itu melebihi batas, maka kendaraan itu menjadi sangat berat untuk dipacu, bahkan sampai-sampai rusak. Nggak usah bazar, kata Nabi Muhammad. Fa'inal aqabata ka'ud, sudah yang dibawa itu berat, jalannya itu terjal, penuh dengan tanjakan, ada jurang, aspalnya rusak. Khafiful himlah, ringankanlah bawaan. Maka di sini artinya dunia itu sesuatu hal yang dibutuhkan.
Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, boleh, silakan barang siapa yang menginginkan dunia boleh silakan didapat dengan ilmu. Engkau bisa menggenggam dunia, kata beliau. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Apabila seseorang ingin menggapai akhirah yaitu jannah, maka dengan ilmu pula. Waman aradahuma, apabila ia ingin mendapatkan dunia, akhirat juga dapat, fa'alaihi bil ilmi, maka dua-duanya itu dapat kita raih, itu juga dengan ilmu. Namun untuk kepentingan urusan dunia materialistik ini diperbolehkan, asalkan tidak berlebih-lebihan, kata beliau. Ibarat semut, Bapak Ibu sekalian, semut itu adalah binatang yang kita bisa meneliti. Setiap kali ada manis, ada madu yang tidak murni mungkin ya, kemudian ada gula, pasti di situ ada semut. Semut yang memakan gula dengan takaran yang cukup, pasti ia selamat, dapat kembali lagi ke tempatnya. Namun apabila di situ ada semut yang rakus, tamak, ia kepingin memakan semuanya, yang kita lihat semut itu kecebur di dalam gula tersebut. Semut itu terjebur ke dalam wedang tersebut ya. Begitu juga dengan dunia, maka cukup secukupnya saja. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Dunia itu adalah sebagai perantara untuk menuju akhirat, agar ibadah kita istiqomah, agar ibadah kita tumatinah. Apabila kita memiliki mobil, maka mobil yang kita miliki ini menjadi sababiyah ataupun wasilah perantara ibadah kita, menolong hablum minannas, agar ibadah kita ingin empati kepada sesama itu dimudahkan oleh Allah. Apabila kita memiliki uang yang lebih, maka ini menjadi perantara agar kita mudah membantu orang lain. Ma'asyiral hadirin, apabila kita memiliki rumah yang luas, maka kita jadikan keluasan rumah tersebut mungkin untuk majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Maka di situ sekali lagi tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati, kata Rasulullah SAW. Khafifil himla. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, pesan Nabi Muhammad kepada sahabat beliau dan menyampaikan, karena Abu Dzar ini sahabat yang sangat taat, beliau mengharamkan untuk dirinya sendiri akan harta dunia yang sangat berlebih. Jadi beliau itu melarang, ya mungkin Allah memberikan rezeki yang lebih itu melarang masuk ke dalam dirinya terlalu banyak, sehingga yang ia dapatkan waktu itu didermakan, diberikan. Jadi butuh tapi secukupnya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa akhlisil amal, ikhlaslah saat beramal. Fa inna nakida basir, karena zat yang maha pencatat itu amatlah teliti. Si fulan dengan si fulan sama-sama memberi. Di mata sesama manusia, kedua orang ini sama-sama melakukan amal soleh. Namun di mata Allah, bobot amal soleh tersebut yang dilakukan oleh dua fulan itu tentunya berbeda. Apa yang menyebabkan berbeda, ma'asyiral hadirin? Yang menyebabkan berbeda, pertama dari faktor niat, yang kedua dari tingkat keikhlasan. Karena ikhlas ini amatlah berat, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna kita basir, dat yang maha pencatat itu teliti. Abu Dzar, hati-hati, engkau memberi, engkau akan melepaskan sesuatu yang semula dari dirimu sudah tidak berada pada genggamanmu lagi, kau berikan kepada seseorang. Jangan sampai itu di mata Allah percuma, nggak ada nilainya, hanya gara-gara memberinya itu dengan hati menggerutu, gerundel. Hati-hati. Wa akhlisil amal, ikhlaslah. Karena ilmu ikhlas itu, ma'asyiral hadirin, berat sekali. Ikhlas itu sekali lagi berat. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas, ya. Namun di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Katakan, sungguhnya Allah itu satu. Allahu Samad, Allah Maha Penyita. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada kata-kata ikhlas sama sekali. Namun nama surat ini adalah surat Al-Ikhlas yang mungkin kita sering menyebutnya waton surat Qul-Hu. Surat Qul-Hu. Ini adalah surat Al-Ikhlas, ma'asyiral hadirin. Di sini memberi pesan ikhlas itu adalah sesuatu hal yang tertanam di dalam hati, yang mengetahui itu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sini betapa akhlisil amal, ikhlaslah saat kita melakukan amal soleh yang dilakukan dengan cara tidak ikhlas, maka bobot ataupun kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau sekali lagi ikhlasnya kurang, ya Allah mencatatnya kurang. Apabila ikhlasnya luar biasa, maka Allah mencatatnya sebagai amal soleh yang tamah ataupun yang sempurna. Masalah hadirnya dirahmati oleh Allah. Dan tentunya 4 pesan yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar ini untuk kita semuanya. Dan apabila kita cermati sekali lagi, apabila kita mau menguliti daripada 4 pesan tersebut, saya ulangi sekali lagi, jaditis safinah fa innal bahra amik, perbaikilah perahumu, perbaikilah niat kamu, wakhudhiz zat fa innas safara ba'id, berbekallah karena sesungguhnya perjalanan itu amat jauh. Mari kita lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa khafifil himla, maka ringankanlah bawaan. Artinya dunia itu kita perlu, namun dunia yang berlebih menjadikan diri kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah wa akhlisil amal, ikhlaslah saat kita beramal untuk menggapai ridha Allah, karena zat yang Maha mencatat itu teliti. Sekecil apapun yang terpeleset itu semuanya akan ditakar, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari keempat-empatnya itu adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam definisinya secara bahasa takwa itu adalah takut. Wakoyati wikoyatan, takwa itu takut kepada Allah, yang mana tentunya khauf ataupun takutnya kita kepada Allah berbeda dengan takutnya dengan binatang buas. Ya, kita apabila takut dengan macan, kita semakin jauh melari, menjauh darinya lari. Namun apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat, semakin takut, semakin dekat. Bahkan kedekatannya itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Di sini ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Masih ada waktu nih. 5 menit. Terakhir, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di sini takwa itu adalah sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang baik, serta ijtinabun nawahi, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, ijtinabun nawahi, kita menjauhinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Bahkan Ali, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan juga menantunya, Ali menikah dengan putri beliau Fatimah, mendefinisikan takwa itu lebih eksplor lagi. Yang maksud dengan takwa itu adalah yang pertama, al-khauf minal jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang maha mulia. Wal amalu bit tanzil, kita mau mengamalkan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Qur'an itu memang muta'abbad bitilawatihi. Al-Qur'an itu memang membacanya ibadah. Namun Al-Qur'an bukan hanya untuk sekedar dibaca, tapi Al-Qur'an itu kita gali, kita pelajari, kita amalkan sehari-hari. Al-amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga, takwa sesuai dengan definisi al-isti'dad liyaumir rahil, kita mempersiapkan diri
untuk bekal besok, menjalani hari-hari setelah dunia, menjalani alam-alam setelah dunia ini. Tentunya sudah kami jelaskan di awal. Kemudian yang terakhir itu adalah al-qanaatu bil qalil, qanaah dengan hal yang sedikit, karena qanaah itu adalah sumber kebahagiaan. Andai kata kebahagiaan itu bisa menjawab ketika ditanya, wahai bahagia, kepada siapakah kamu akan bersemayam? Maka bahagia itu pasti akan menjawab, aku akan bersemayam kepada seseorang yang dapat menerapkan 3 hal. Yang pertama, mereka yang tidak pernah mengeluh dengan hari-hari yang telah berlalu, selalu menerima alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, aku akan menuju kepada orang yang menerima pemberian hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang ketiga, aku akan berada kepada orang yang tidak pernah merisaukan hari besok itu seperti apa ya. Bingung hari besok, seolah-olah Allah akan membiarkan kita. Maka di situ apabila orang dapat menerapkan 3 hal tersebut, akan merasakan kebahagiaan. Disinilah adilnya Allah. Sekali lagi, kebahagiaan itu akan berada pada kalbu seseorang, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena apa status sosialnya, namun kebahagiaan itu akan menancap kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi terakhir, mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa, senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apabila kita ingin diakui sebagai umat beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku maka sungguh ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku besok ia akan bersamaku di surga. Semoga kita sekali lagi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama, berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW di Jannatul Firdaus, di dalam Jannah Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit sekelumit yang dapat disampaikan. Semoga dapat kita ambil hikmahnya. Mohon maaf sekali lagi atas beberapa hal dari tutur kata yang kurang berkenan pada hati Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah Masjid At-Taqwa, karena kebenaran itu senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami sebagai insan tentunya tak luput dari kesalahan, tak luput dari dosa. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian kita juga mengaji pada malam ini dengan mengatakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.